Jadi inisiatif, kreativitas yang saat ini dibangun oleh pemuda-pemudi di zaman saat ini. Ya. Jadi zaman saya mungkin dulu kita sekolah doang ya, belajar sekolah kerja, udah gitu ngincernya PNS lagi. Halo, nama gue Awong, umur 27 tahun. Apakah gue sudah menjadi pemuda harapan bangsa? Menurut gue belum, saat ini. Menurut gue kriteria yang cocok untuk jadi pemuda harapan bangsa adalah lo harus berkontribusi untuk pembangunan negara. Lo harus menggunakan masa muda lo ini ketika lo masih banyak energi dan lo menggunakannya tuh untuk kebaikan negara. Gitu. Lo harus memaksimalkan potensi lo selagi masih muda untuk Indonesia. Oke, potensi terbesar menurut gue saat ini adalah revolusi digital yang sedang dialami oleh Indonesia. Dan di sini anak muda itu memegang peran penting karena mereka ada di ujung tombak penerapan digitalisasi Indonesia. Menurut saya belum ya, tapi saya mencoba progres ke sana. Mungkin kita bisa lebih aware hal-hal kecil di sekitar kita, lebih compassion untuk perhatian, misalnya memperhatikan orang tua atau anak kecil atau mungkin yang di sekitar kita lah, yang nggak usah terlalu berat ya. Kita bisa mulai dari sana, mungkin setelah bisa memperhatikan yang hal-hal kecil, mungkin kita bisa nanti beralih ke hal-hal yang lebih besar yang untuk kemajuan bangsa ini, kira-kira seperti itu. Contohnya ya buang sampah, aware terhadap ya yang simpel aja sih, kayak orang tua di pinggir jalan mungkin ada butuh apa, atau mungkin ngamen atau apa ya yang kita bisa lihat di sekitar kita sih sebenarnya. Dari situ sisi sosial kita ini gue blank. Menurut saya belum. Kriterianya pasti banyak. Mungkin dimulai dari kita bayar pajak, terus saat ini kan masih kondisi pandemi corona ya. Ya mungkin kita mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, memakai masker, terus melakukan pembatasan sosial dan lain sebagainya. Yang penting sih menurut saya sebagai generasi muda kita harus bermanfaat. Salah satunya mungkin dengan bekerja ya. Dengan bekerja kita bisa mencari nafkah, juga menafkahi orang lain yang mungkin masih punya orang tua, tidak menjadi generasi yang lemah. Karena dengan tidak bekerja kita tidak akan produktif dan tidak akan bermanfaat bagi sesama. Bayangkan aja kalau misalnya sekarang beberapa generasi muda sudah lemah, sudah patah semangat gitu untuk bekerja, yang pada akhirnya kita juga sering temukan usia-usia produktif dia malah menjadi orang yang ya mohon maaf minta-minta atau misalnya jadi pengamen. Padahal di usaha produktif seperti itu kita bisa banyak memaksimalkan potensi gitu loh. Dan juga masih banyak kesempatan. Nama saya Rizky Bastian, umur 25 tahun. Menurut saya masih belum berguna bagi lingkungan sekitar, itu paling utama. Karena berangkat dari lingkungan sekitar dulu, baru kita bisa melakukan perubahan di daerah-daerah yang lain sih. Mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk lingkungan sekitar, karena dalam kehidupan sekarang sangat jauh ya perbedaan antara kota dan desa. Untuk mungkin yang bisa merubah itu yang tidak menyamakan, tapi mungkin bisa agak sedikit setara sih ya, pemuda-pemuda setempat situ sih melakukan perubahan. Jangan semua pemuda larinya ke kota tapi akhirnya desanya tertinggal gitu sih. Sekarang kan udah eranya modern digital ya, kita bisa mengajak ke negara-negara luar pemudanya bagaimana, yang bisa jadi pelajaran juga, yang mereka berkembangnya sangat pesat ya, dengan organisasi-organisasi yang mereka bentuk yang sangat membantu sih untuk lingkungan-lingkungan mereka sih. Itu bisa jadi pelajaran sih buat pemuda-pemuda di Indonesia. Nama saya Heri, umur saya 40 tahun. Saya akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya.
berjiwa nasionalismenya sangat tinggi. Seperti tidak membedakan suku, agama, dan ras, hanya berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Tidak perlu mendengarkan berita yang tidak penting, selalu berpikir untuk maju dengan kerja. Halo, saya Nozumi, umur saya 28 tahun. Untuk saat ini sepertinya belum. Menurut saya menjadi pemuda bangsa Indonesia yang baik adalah harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan harus memiliki kreativitas di dalam semua industri. Jadi bangsa Indonesia akan tetap terus maju dan berkembang. Jiwa nasionalisme yang tinggi adalah mungkin yang mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, dari hal-hal yang kecil aja seperti membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan di Indonesia sendiri, seperti itu. Ya, kreativitasnya itu mungkin karena sekarang semuanya digital, mungkin bisa kita membantu dari digitalisasi Indonesia dan membangun klik UMKM di Indonesia. UMKM yang harus dipotensialkan, semua jenis UMKM kayaknya semuanya bisa menjadi peluang kita untuk berusaha ya. Yang penting gimana kitanya bisa berkreativitas, bagaimana kita bisa tidak seperti itu aja UMKM-nya, dan ya gitu. Harapan ke depannya semoga bangsa Indonesia tetap maju dan tetap menjadi nasionalisme yang tinggi. Maju terus Indonesia. Hai, balik lagi ke Om Bankers bersama gue. Kita ngobrol di hari yang sangat spesial hari ini, yaitu kita menyambut dan merayakan Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana seluruh pemuda-pemudi Indonesia bersatu untuk menyatakan tentang keindonesiaannya. Ya, banyak sekali pemuda-pemuda dan pemudi Indonesia pada saat itu bersama-sama saling membahu untuk memerdekakan Indonesia. Nah, kali ini Om Bankers kedatangan beberapa tamu yang sangat spesial, yaitu muda-mudi milenial. Ya, ada satu orang, Vina, ada Andini, ada Vincent. Oke? Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan diri masing-masing. Anda ini pemuda-pemudi dari mana gitu? Mungkin perempuan dulu ya, Vincent ya, sabar ya. Gitu ya. Oke, Kim, Vina, perkenalkan dirinya, kamu dari mana? Mewakili Yong Ambon, Yong Batak atau apa nih? Okay. Atau Yong aja? Oke, silakan Vin. Buka aja ya, Bang. Ya. Biar. Oke, hai semua, saya Vina Nabitupulu, pemudi dari, udah jelas dong ya, Yong Batak. Mewakili daerah Sumatera Utara. Jangan-jangan Nabitupulu ada dari Sunda nih. Sundanis. Saya mewakili Sumatera Utara. Untuk Sumatera, lahir besar di Jakarta, tapi cinta Indonesia, terutama cinta daerah Sumatera Utara, cinta Batak gitu. Cinta Batak ya? Cinta Batak lah. Kalau biasanya Batak bisa nyanyi. Gimana Mbak Vina gitu nyanyi? Daripada ini baru permulaan. Oh, permulaan ya? Jadi belum panas nyanyi dulu ya? ya. Biasanya Batak suka nyanyi. Iya. Kita minta Vina nyanyi Nanti satu aja. lagu tentang lagu daerah Batak. Oke. Silakan. Halo semua, saya Andini. Saya lahir di Jakarta, asli dari Jakarta. Saya kelahiran tahun 1997 dan sekarang saya bekerja di PT Asli RI sebagai Quality Assurance. Milenial ya? Iya, milenial. Kalau Betawi itu jadi Yong Betawi. Oh, enggak sih. Iya. Mama papa di Jawa lahir. Oh, Jawa. Jawanya mana? Iya. Kalau mama Jawa Tengah, kalau papa Jawa Barat. Oh, Jawa Barat campur Jawa Tengah. Iya. Jadi Jakarta. Iya. Gitu ya. Inilah Indonesia. Pindah gitu ya. semuanya ke sini. Inilah Indonesia, kita semua beragam. Lahir dari masing-masing daerah, kita sama-sama ingin memajukan Indonesia. Terutama yang muda-muda. Iya. Saya juga masih muda. Oke. Iya. Oke, silakan Vincent. Oke, halo teman-teman, nama saya Vincent Sagita. Untuk posisi saya sekarang bekerja di Asli RI bagian product marketing. Untuk Yongnya, Yong apa?
mungkin Yong negara seberang, tapi karena sejarah Indonesia yang bercampur-campur, karena kita lengkap ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, ujungnya kalau saya hasilnya adalah dari daerah Kalimantan dan Medan, akhirnya lahir besar dan di Jakarta. Jadi Yong mana saja saya boleh disebut dari mana saja. Jadi nasional ya? Iya. Nasional, jadi darahnya nasional, darahnya Indonesia. Nah, para milenial, pemuda-pemudi Indonesia, tanggal 20 Oktober yang lalu tahun 1928, pemuda-pemudi yang dulu, yang mereka bersatu padu, mereka menyatu, menyatakan bahwa mereka adalah sebuah bangsa dengan keberagaman masing-masing. Kita mau tahu, kira-kira pemuda-pemudi saat ini, apa pendapat kalian tentang Sumpah Pemuda tahun 2020 yang sudah ke-92 tahun? Coba kalian cerita tentang kalian, apa pendapat kalian atau bagaimana kalian merasakan Sumpah Pemuda itu di zaman kalian saat ini? Oke. Terima kasih Om. Jadi memang sejalan dengan waktu, apalagi di zaman milenial sekarang ini, Sumpah Pemuda itu semakin berasa kalau saya merasakannya. Kenapa? Karena zaman sekarang justru anak-anak muda yang banyak megang peranan penting di masyarakat dalam segala hal. Dan kita bicara dari sisi sosial, kita bicara dari sisi ekonomi, itu anak-anak muda itu memeran peranan yang luar biasa gitu loh. Jadi dan saya sangat bangga menjadi pemuda di Indonesia pada saat ini khususnya, apalagi kalau kita bicara startup. Startup itu mulai dari anak-anak SMP, SMA mereka sudah memikirkan saya mau ngapain nih ke depannya. Kalau dulu mungkin zaman-zaman Om, mungkin ya maaf ya Om. Mungkin zaman-zaman Om dulu kerja, mungkin terpikirkannya hanya sekolah, lulus, kemudian kerja gitu mungkin ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang itu saya ngelihat mereka udah berpikir saya mau ngapain ya untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Mereka nggak hanya berpikir saya mau jadi karyawan, tapi mereka sudah berpikir gua harus bikin sesuatu nih untuk negara ini juga. Gua harus berbuat sesuatu. Harus berbuat sesuatu untuk negara. Mungkin pertama untuk dirinya sendiri, tapi pada akhirnya negara itu terbawa gitu. Mungkin dia awalnya memajukan dirinya sendiri untuk membuat dirinya berkarya, berprestasi, tapi kemudian dia menghasilkan sesuatu itu yang kemudian berdampak pada negara itu sendiri. Oke, wah luar biasa. Jadi inisiatif, kreativitas yang saat ini dibangun oleh pemuda-pemudi di zaman saat ini. Ya. Jadi zaman saya mungkin dulu kita sekolah doang ya, belajar sekolah kerja, udah gitu ngincernya PNS lagi, mulai jadi PNS. Oke, mungkin pemudi kita satu lagi, Andini. Kalau saya sih sebenarnya juga setuju ya sama Mbak Vina, karena kalau dari kan saya juga milenial, teman-teman saya sendiri tuh sudah banyak yang berpikir untuk menghasilkan produk baru, dan akhirnya itu memancing kreativitas mereka untuk kayak selalu berpikir lebih terbuka, dan mereka kayak nyari-nyari inspirasi dari produk lain agar menghasilkan sesuatu yang produk yang bagus dan akhirnya bisa mengharumkan nama Indonesia itu. Dan jadinya orang-orang Indonesia sekarang juga mereka bisa lebih mencintai produk dalam negeri, karena anak-anak milenial sekarang juga bisa menghasilkan produk yang sama, kualitasnya sama seperti produk luar negeri juga gitu. Itu sih kalau saya lihat kreativitas anak milenial sekarang juga lebih lebih maju daripada soalnya generasi sebelumnya. Saya kayak misalnya orang tua saya di rumah nggak sekreatif generasi sekarang gitu. Saya juga Nyindir gue lagi. Kalau untuk kamu itu spesial itu pengecualian. Nggak begitu, ya kan? Gue selalu berpikir kreatif. Betul. Ya, inovatif supaya kita bisa menjadi inspirasi buat banyak orang, termasuk yang muda-muda. Yang penting tetap progresif gitu kan. Yang penting tetap progresif. Oke. Vincent mungkin Kalau menurut saya sih Om, yang mungkin sudah disampaikan sama Kak Vina sama Andi juga sudah sangat tepat, di mana orang-orang kita pemuda Indonesia tetap mencoba untuk compete dengan dunia global. Dan yang saya apresiat untuk pemuda-pemuda di Indonesia, mereka tidak melupakan Sumpah Pemuda, yaitu mereka tetap bangga berbahasa Indonesia dan mereka tetap mengakui dirinya adalah bangsa Indonesia. Oke. Jadi tetap mengaku dan berbahasa satu, bertanah air satu, Indonesia. Gitu ya. Iya. Jadi tetap Sumpah Pemuda walaupun dicetuskan di tahun 1928
di tahun 2020 saat ini masih tetap ada di dalam hati para pemuda-pemudi Indonesia. Pingin kebersamaan, pingin bersatu, ya kan, untuk memajukan Indonesia. Wah, keren banget gitu, ya. Nah, saya juga mau tahu nih aktivitas kalian, gitu, ya. Kalau tadi kan ngomongnya kan adalah bahwa kalian pengen begini, pengen begitu, pengen begini, pengen begitu. Sebenarnya kalian udah melakukan itu belum yang kalian pengenin, gitu. Apa sih yang kalian pengen itu udah kalian lakukan buat bangsa Indonesia ini? Oke. Kalau saya dari sisi aktivitas sehari-hari yang saya kerjakan, itu saya sekarang di Jembatan Emas. Apa itu Jembatan Emas? Itu adalah platform. Bukan Jembatan 3, bukan? Bukan Jembatan 3, Jembatan Emas. Jadi itu adalah platform peer-to-peer lending yang ada di Indonesia, terdaftar di OJK. Kami memang spesialnya di platform kami ini, Om, sesuai dengan visi dan misi Sumpah Pemuda, adalah kami ingin memajukan UMKM. UMKM. Kami memang fokus kepada UMKM, terutama yang mini mikro, di mana kita tahu bahwa di Indonesia ini UMKM itu adalah penggerak ekonomi. 60% dari pendapatan bruto di Indonesia ini adalah dihasilkan oleh UMKM. Kita lihat 98 krisis, tapi yang di UMKM tetap bertahan, gitu kan. Jadi memang UMKM ini menjadi pendorong penggerak roda ekonomi di Indonesia. Nah, makanya kenapa salah satu kontribusi yang kami berikan di Indonesia adalah kita mau memajukan UMKM. Di mana mungkin para pelaku mini mikro itu ya ada pelosok-pelosok di daerah-daerah yang mungkin tidak terlirik oleh institusi perbankan atau institusi keuangan lainnya, ya kami coba untuk masuk ke sana. Oke. Gitu. Apa sih yang udah kamu kerjakan, Vin? Ya. UMKM ini? Di mana kamu melihat bahwa oh ini P2P lending atau jembatan emas bisa langsung berkontribusi. Jadi nggak cuma pengen tapi sudah melakukan eksekusi. Kebetulan yang kita sudah lakukan itu kita bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional. Jual narkotika jangan. Jangan jual narkotika. Jangan. Pemuda tidak boleh menggunakan narkotika. Tidak boleh. Nah, jadi kita itu bekerja sama dengan BNN. Itu sebenarnya kami juga mendukung gerakan pemerintah G4 PN, P4GN, P4GN itu gerakan untuk anti narkotika juga. Nah, jadi BNN itu memiliki masyarakat binaan di bawah Badan Narkotika Nasional itu sendiri. Siapa sih masyarakat binaan? Masyarakat binaan itu adalah orang-orang yang berada di area rawan narkoba, area narkotika gitu. Jadi mereka-mereka yang terpapar dari narkotika itu sendiri. Nah, bagaimana kami masuk ke sana? Kami kerjasama dengan BNN. Kami melakukan edukasi, kami melakukan sosialisasi, kami melakukan literasi, dan kami juga melakukan bantuan permodalan, gitu. Dengan sangat hati-hati. Kami melakukan dengan sangat hati-hati. Kenapa ya? Karena memang mereka memang butuh bimbingan, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke area-area yang berbahaya, kita bukan berarti harus menghindari, tapi kita harus punya strategi lah. Gimana caranya justru kita membangkitkan masyarakat itu supaya mereka berkontribusi juga. Wow, udah pernah emang kamu ketemu dengan para penyelenggara warga binaan tersebut? Udah. Datang kemana aja emang kamu? Yang udah kita datangin, contohnya di Jakarta ya. Mungkin kalau mau tahu Kampung Ambon. Kayaknya hampir semua kita dengar dan kenal itu ya nama yang disebutkan oleh Vina. Betul. Jadi ada Boncos itu. Kampung Boncos ya. Kampung Boncos. Wah, itu daerah-daerah merah ya. Daerah-daerah merah semua. Itu memang luar biasa. Kita juga memberikan edukasi di sana juga luar biasa. Luar biasa. Ya. Oke. Menarik. Kerja begitu-begitu? Menarik. Luar biasa menarik. Itu juga ya pembelajaran di kami juga. Di kami, kebetulan kami juga didukung oleh BNN yang memang sangat support. Gitu. Luar biasa. Jadi milenial yang satu ini, Kak Vina ini luar biasa. Jadi dia mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika, gitu ya. Jangan sampai pemuda-pemudi Indonesia ini terpapar dengan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika. Ya, narkotika agak berbeda dengan narkoba. Beda kan? Ya. Karena saya tadi ketemu dengan ketua forum santri, saya diajak untuk menggunakan dan mengkonsumsi narkoba. Loh, apa ini gitu kan? Kenapa ini narkoba dan narkotika ini? Saya diajak, Pak Robert harus mencoba untuk mengkonsumsi narkoba. Waduh,
Opo iki? Gitu. Nah ternyata menarik, nasi rames koyor babat. Ada aja. Jadi saya akan memperkenalkan narkoba. Tunggu episode berikutnya di Om Banker untuk memperkenalkan narkoba. Ya, di mana itu adalah merupakan nasi rames koyor babat. Makanan tradisional yang ada di kota Salatiga. Oke. Ya, tunggu nanti kita akan ketemu ngobrolin narkoba. Oke, Andini tadi Kak Vina udah ngomong masalah jembatan emas. Kalau Andini tadi bilang asli RI, ini kan seolah-olah kan asli RI gitu kan? Ini identik apapun namanya relate banget sama Sumpah Pemuda. Apa asli RI itu? Sesuai namanya, asli rancangan Indonesia. Ini adalah perusahaan yang dibentuk oleh anak-anak Indonesia, sebuah platform untuk membantu lembaga keuangan mengakuisisi nasabah-nasabahnya. Oke, udah banyak digunakan itu? Udah banyak. Di industri? Iya, Terutama udah buat banyak. di dunia finansial sih Om. Juga. Finansial? Iya, juga karena kan Oke. kita kebetulan lagi di tahun 2020 ini mengalami pandemi ya. Ya. Di mana kita memiliki keterbatasan untuk melakukan kontak atau bertemu fisik dengan antara konsumen. Dan di sini juga mungkin menjadi beberapa problem buat beberapa masyarakat yang ingin coba Oke. berkembang. Kayak Ya. contohnya misalnya tadi di concern dipikirkan oleh Kak Vina tentang mereka orang-orang yang ingin mengakses dana atau Ya. seperti apapun memiliki keterbatasan hanya karena sebuah pandemi tersebut. Oke. Pandemi ini juga membuat beberapa perusahaan penyedia jasa keuangan memiliki hambatan. Nah, asli RI ini kita kebetulan datang memberikan Solusi. di mana kita cukup fasih digital membantu mereka karyawan konsumen atau orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk bisa mengakses pinjaman Oke. menjadi lebih mudah karena adanya proses digital tersebut. Oke, jadi artinya produknya kalian ini betul-betul bisa membantu masyarakat dalam situasi COVID pandemi 19 saat ini. Betul. Di Dan itu mana adalah asli RI. Asli Rancangan- RI. Iya. Asli rancangan Indonesia. Wah, mantap gitu ya. Jadi apa namanya milenial viewer Om Banker, ini tadi teman-teman kita bercerita bagaimana para pemuda-pemudi Indonesia saat ini mereka memberikan kontribusi yang begitu besar dan ini nyata ya. Nyata, sudah dilakukan ya. Betul. Bahwa mereka juga ikut terlibat di dalam situasi ekonomi yang dalam situasi COVID-19 pandemi seperti saat ini. Ya, di mana salah satu Kak Vina membuat usaha P2P lending. Di sebelah sana ada teman-teman Vincent dan Andini menyediakan platform digital untuk menghindari kerumunan, maka bisa dilakukan verifikasi secara biometrik. Gitu. Jadi mengenali sesuatu itu lewat biometriknya seseorang itu. Apa aja sih biometrik itu? Biometrik Yang saat ini kalian lakukan? Oh, jadi untuk proses verifikasi kita dari asli RI ada beberapa cara untuk meyakinkan apakah konsumen ini benar-benar konsumen kita atau bukan. Jadi nggak perlu ketemu lagi ya? Nggak perlu ketemu. Nggak perlu ketemu, kita udah yakin bahwa orang itu adalah orang yang sebenarnya gitu ya? Wow, Itu ajaibnya. itu ajaib ya? Caranya bisa dengan foto, jadi kita memang ada satu teknologi khusus Ya. lihat dari beberapa titik bentuk muka, mimik wajah Ya. yang mempresentasikan apakah betul konsumen itu adalah benar-benar konsumen yang terdata dengan beberapa data-data milik negara, Oke. negara Indonesia yang memang sudah terbukti dan memang sudah didata sendiri oleh konsumen itu sendiri sebetulnya. Oke, jadi ini kontribusi nyata kalian ya, pemuda-pemudi Indonesia di tahun 2020 ini. Oke, saya mau tahu juga harapan kalian ke depan ya sebagai pemuda-pemudi Indonesia, generasi penerus yang katanya Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi yang begitu besar, gitu ya, di beberapa tahun yang akan datang, di mana usia produktif Indonesia itu semakin banyak. Ya, kalian kan dalam usia produktif. Ya, saya mungkin sudah mulai layu, tapi mudah-mudahan berkembang dulu. Ya, kayak lagu gitu. Tapi saya tetap semangat ya mendukung pemuda-pemudi Indonesia untuk memberikan kontribusinya buat bangsa dan negara ini demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Apa sih harapan kalian dengan berbasiskan Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun ini akan kita rayakan? Di hari ini sedang kita rayakan.
Apa harapan kalian tentang kepemudaan dan tentang Indonesia berikutnya? Silakan, siapa dulu? Silakan. Kamu dulu. Oke, harapan saya nggak muluk-muluk Om. Harapan saya adalah Indonesia itu harus menyadari bahwa keragaman itu adalah kekayaan kita. Keragaman kekayaan. Yes. Artinya Keberagaman itu kekayaan. keberagaman. Dari kita tidak akan berbicara mengenai agama, suku, ras dan segala macam. Justru itu yang memperkaya Indonesia, dan itu yang membuat saya bangga untuk menjadi orang Indonesia adalah keberagaman itu. Dan untuk pemuda-pemudi Indonesia maju terus, ciptakan karya yang terbaik untuk Indonesia, dan kemudian karena Indonesia ini harus meregenerasi gitu kan. Yang akan memimpin Indonesia itu nantinya adalah pemuda dan Nah, Vina udah berusaha untuk menyingkirkan gue nih. Meregenerasi. Benar. Yang akhirnya menjalankan negara ini kan nanti adalah pemuda dan pemudi Indonesia. Oke. Jadi kita harus jauh lebih baik daripada orang tua kita, daripada para pendahulu kita, mengambil sisi yang baik dan membawa sisi yang buruk gitu. Dan jangan mau terpecah belah, dan jangan gunakan narkotika. Tapi narkoba baru dicoba. Nasi rames koyor babat. Oke. Mungkin ini ada harapan buat pemuda-pemudi Indonesia. Harapan saya untuk pemuda-pemudi Indonesia, karena saya sendiri juga sangat mencintai Indonesia, saya berharap semoga generasi baru ini juga sangat mencintai Indonesia, patriotisme dan nasionalismenya semakin tinggi, dan ya terus berkarya. Ya tadi jangan gunakan narkotika, hidup sehat. Pokoknya maju terus. Maju terus. Yeah. Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia. Oke, mungkin kalau dari saya untuk pemuda-pemuda Indonesia, termasuk saya sendiri, kalau saya masih muda, untuk apapun yang kamu lakukan sekarang sudah di jalan yang benar. Negara yang maju adalah negara yang sudah menemukan jati dirinya sendiri, bukan negara yang mencari atau mengikuti jati diri negara orang. Gitu aja sih. Oke, viewers, Om Bankers, betapa dahsyatnya ya 3 pemuda-pemudi Indonesia yang punya latar belakang yang berbeda-beda, datang dari daerah berbeda-beda. Vina dari Batak, Vincent campuran Kalimantan, Medan, Andini Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan saya sendiri adalah Jakarta dan Sulawesi Utara. Kami berkumpul membicarakan tentang keberagaman Indonesia. Kita semua satu, ya, walaupun kita berbeda, tapi kita semua sepakat, kita tetap satu, kita bersatu untuk memajukan Indonesia ke depan. Indonesia harus menjadi negara yang maju, gitu ya, dengan keberagamannya. Bahkan semua orang juga akan cinta kepada keberagaman, karena tidak mungkin kita semua sama. Ya, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, ya itu adalah karena kuasa Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau bikin dia satu Indonesia adalah sama semua, bisa. Satu negara dunia ini sama semua, bisa. Cuma diciptakan oleh Tuhan dengan kuasanya keberagaman. Nah, dengan keberagaman tersebut kita berharap bahwa Indonesia menjadi satu dan tidak terpecah belah seperti yang saat ini kita rasakan. Ya, kita rasakan banyak sekali nih orang-orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Kami menghimbau teman-teman jangan mengikuti hal-hal seperti itu. Tetap bersatu dalam keberagaman, membangun Indonesia lebih maju. Ya, supaya pemuda-pemudi Indonesia tetap menjadi nomor 1. Kan begitu kan ya? Dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam kreativitas, kita bisa membangun Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi inilah semangat pemuda-pemudi Indonesia tahun 2020, ya, di mana 92 tahun kita telah menjalani masa-masa daripada Sumpah Pemuda yang awalnya. Ya, sekarang udah 92 tahun loh. Kok 92 tahun itu bukan berarti rentan ya, tapi semakin kuat. Ya, demikian juga kayak saya. Bukan rentan, tapi tetap kuat, gitu, semangat dan kuat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, ada cerita nih, gitu ya. Ini kesimpulan yang kita terus satu, terpikir dalam pikiran saya. Ada cerita bahwa dulu Sumpah Pemuda 1928 itu belum punya Pancasila. Gitu. Nah, menurut kalian ini, itu ada cerita, ada juga ide-ide yang menginginkan bahwa, oh, jangan-jangan sebaiknya dibuat Sumpah Pemuda milenial nih.
Karena sudah punya undang-undang dasar, sudah punya Pancasila. Kalian coba tanggepin itu, menurut kalian. Berat ini pertanyaannya, berat ini. Sumpah Pemuda 1928, Indonesia belum punya Pancasila. Indonesia belum punya Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Nah sekarang, menurut kalian gitu, ada orang berpendapat, jangan-jangan perlu dibentuk nih Sumpah Pemuda sekali lagi, ya, yang berbasiskan Pancasila atau yang berbasiskan Undang-Undang Dasar 45. Perlu nggak dibangun Sumpah Pemuda lagi? Atau jangan-jangan udahlah, pemuda yang dulu itu sudah menyatakan keberagamannya untuk menjadi satu, membangun Indonesia. Oke. Berat ya, Om. Kita boleh minum dulu. Berat ini. Kita boleh minum dulu. Kita boleh pertanyaannya nih. Ini ada berat nih. Ini berat sekali. pertanyaannya berat nih. Oke, jadi gini Om. Kalau menurut saya pribadi tidak perlu. Nggak perlu. Tidak perlu, menurut saya pribadi. Kenapa? Karena menurut saya segala sesuatu itu pasti ada proses. Prosesnya itu akarnya adalah dimulai dari tahun 28. Di mana spiritnya sama. Karena mereka sudah merasakan beragam. Keberagaman itu mereka sudah rasakan dan mereka sudah rasakan bahwa kita satu. Mau dari Sumatera, mau dari Kalimantan, mau dari Jawa, mau saya dari Batak, Om dari Manado, kita itu satu. Dan mereka sudah merasakan bahwa mereka harus bersatu. Cuma pada saat itu yang tercetus adalah ya Sumpah Pemuda, gitu. Kemudian lahir Pancasila, kemudian lahir Undang-Undang 45. Nah, kenapa sih spiritnya satu? Spiritnya adalah membuat satu. Cuma bedanya kemasannya aja. Kalau menurut saya bedanya kemasannya. Kemudian dari tahun 28 kemudian diperkuatlah dengan Pancasila. Tapi itu bukan berarti si Pancasila itu berbeda dengan Sumpah Pemuda. Gitu. Jadi satu spirit, beda produk, diperkuat, semakin diperkuat gitu. Oke. Thank you. Yes. Andi ini mungkin jangan-jangan mau merubah. Kan lebih muda dari Kavina ya? Iya. Ambil-ambil dong. Tapi yang jelas lebih muda dari saya ya? Beda Iya. Bedanya nggak jauh ya sama saya? Ya. Kalau saya ada pendapat. Emang mau bikin Sumpah Pemuda lagi tahun 2020? Enggak. Enggak ya? Nah, karena kalau menurut saya itu memang momen bersejarah sih, nggak perlu diubah. Enggak sih, saya nggak setuju Enggak ya? kalau dibuat yang baru. Oke. Jadi tetap 1928 masih bisa digunakan, diterapkan di tahun 2020. Iya. Kalau menurut saya sih Om, kemungkinan nih, karena Sumpah Pemuda ini kan lebih tua nih, lebih sesepuh daripada Pancasila dan Undang-Undang. Jadi sebenarnya Pancasila dan Undang-Undang itu dilahirkan karena adanya Sumpah Pemuda. Tapi kalau misalnya setelah itu Sumpah Pemudanya diganti, berarti fondasi Pancasila dan Undang-Undang kita nanti keubah dong jadinya. Itu bahaya loh, ngomong gitu bahaya tuh. Ini nggak boleh pernah diomongin kayak gituan. Tapi yang jelas bahwa Sumpah Pemuda 1928 masih konsisten, masih tetap bisa digunakan, masih bisa diterapkan sebagai basis ataupun dasar daripada generasi muda saat ini untuk membangun Indonesia. Oke? Jadi dengan keberagamannya kita bisa membangun Indonesia dan kita tetap menjadi satu. Jangan sampai kita dipecah belah oleh orang-orang yang memang tidak memiliki niat yang jahat, gitu ya, untuk memecah belah Indonesia. Oke? Jadi itu saya pikir viewers, Om Bankers, kita sudah dapat cerita dari para pemudi Indonesia bahwa Sumpah Pemuda 1928 masih dapat diterapkan dan masih bisa menjadi basic untuk para pemuda-pemudi ini berkembang dan memajukan negara Indonesia. Oke? Ya, kita pikir ngopi sekali lagi lah ya. Kita ngopi dulu sekali lagi nih. Ini perlu ngopi sekali lagi. Oke. Ya. Kopi ya, kopling gitu. Viewers, kita akan ketemu lagi dengan bahasan-bahasan yang lebih enak, yang lebih seru. Dan tadi kita sudah menyelesaikan bahasan-bahasan mengenai Sumpah Pemuda di hari ini yang kita rayakan di usianya yang ke-92 tahun. Ya, maju terus pemuda-pemudi Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang nomor 1.